Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau eksekusi A72. Yang barusan yang pertama itu juga A72, cuma ini kasusnya beda. Ini rusaknya gini. Ini mau ganti gear MB charge-nya ya. Rusaknya gini. Tuh, ngeknya kayak gitu ya. Suaranya mengerikan, sama ganti fleksibel LCD-nya. Nggak bisa nih. Parah. Fleksibel LCD, oke. Finder nggak tahu ini kan error, ini keterangan kamera error nih kayak gini. Ini dua kerusakan ya, dua kerusakan. Yang satu suara ini, nah yang kedua ini tampilan LCD-nya. Ini tulisannya naik bahasa Indonesia atau Melayu tuh galat kamera, matikan kamera, hidupkan kembali, biasanya gitu. Bahasa Inggris ya kamera error, please turn off and then again atau apa gitu, pokoknya bahasanya gitu. Oke, langsung eksekusi saja. Ini nggak tahu tombol-tombolnya fungsi apa enggak, soalnya emang begituan langsung seperti itu ya. Ini aku ngerekam pakai HP yang satunya, soalnya yang satunya ini masih buat ngedit. Nah, ini yang video yang pertama yang saya upload ya, ini pakai ini. Cuma yang satunya ini aku pakai HP yang satu, nggak tahu hasilnya bagaimana. Pokoknya apa adanya. Kalau ini nanti videonya nggak tak edit ya, karena ngeditnya lama bro ya. Males ngeditnya, itu males. Mending tak upload aja, yang penting ada ilmu digitalnya, nggak mungkin dicuri orang lah. Dicuri ya berarti udah tahu itu ada keterangan ilmu digital. Eksekusi ini kalau mau diikuti boleh silahkan, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan kalau ini video tutorial ya. Saya udah berkali-kali, saya kalau naruh baut di sini cuma untuk pemula, lebih baik di sini ya, diurutin aja. Kalau saya nggak nyaman sih gini-gini, nggak nyaman. Saya nggak tahu dua tangan ini harus kerja sama, karena kebiasaan aja sih ya. Sebenarnya enak kesini, cuma saya malah nggak enak. Video ini kalau mau diikuti boleh sekali. Video tidak saya rekayasa, tidak saya potong-potong atau saya edit-edit ya. Kali ini bedanya, videonya emang pakai rekamannya nggak tahu ini kualitasnya gimana. Ini pakai Full HD ya pakai Full HD, pakai Oppo F4, kamera jadul, HP lama, HP yang enggak istilah jarang kepake untuk ngerekam. Oke, cara seperti ini pelan-pelan saja. Untuk yang kalian mau diikuti boleh sekali ya. Saya tidak menganjurkan harus ke sini, itu langkah terakhir aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang langsung diputuskan untuk dikirim ke sini itu lebih bagus, karena sampean nggak harus menanggung resiko ya. Resikonya apa? Kebanyakan kalau bukan teknisi itu rata-rata itu makin parah rusaknya. Entah nanti kerusakin fleksibel, entah nanti kerusakin mainboard, entah kerusakin soket-soketnya. Itu resiko yang harus ditanggung, yang harus dihadapi sama pemula yang istilahnya pingin hemat budget lah, tapi malah nggak hemat, nanti resiko ya. Jadi lebih baik kalau nggak skillnya, lebih baik kirim sini. Bawa aja HP aku pakai ini aja udah ya. Ini HP ini udah tak pakai, aku pakai yang satunya. Ini sudah selesai ngeditnya, tinggal tak upload ya. Udah tak simpen. Ya. Jangan takut untuk yang luar Jawa, luar daerah, ini bisa dikirim ke sini ya. Ini banyak sekali, baru tak buat ngedit. Ini udah banyak yang tanya-tanya nih, kalau LCD berapa, ini kamera A72. Wah, berat. Oke. Nanti aja, yang penting ini fokus kerja dulu. HP ini bawa aja Bi, tidak apa. Aku pakai yang ini aja wis. Nah ini bisa maksimal videonya ya, pakai ini aja nanti. Ini video bukan tutorial, tapi kalau mau diikuti boleh sekali. Resiko tanggung sendiri ya. Resiko mati total, error, ada kebakar, no display. Paling sering biasanya no display. No display itu sama sekali di LCD nya enggak tampil, tapi di Finder masih nyala, biasanya gitu. Itu kenapa kok bisa? Nah, itu kesalahannya di saat proses perakitan ya, bukan saat bongkar.
pas perakitan itu ada yang kurang presisi saat perakitan atau pemasangan salah satu fleksibel yang ada di kamera ini. Kan fleksibelnya banyak, biasanya fleksibel LCD nya juga bisa atau di board memorinya juga bisa. Itu miring guys, kalau miring itu konslet, kalau udah konslet ya mainboardnya yang kena. Jadi mau diganti fleksibel LCD, board LCD ya sama aja, nanti tetap mati no display, tapi masih bisa dipakai, jadi bisa jepret-jepret gitu ya. Nah, ya ini fleksibelnya udah pernah diganti ya, kemungkinan fleksibelnya harusnya masih aman. Yang jelas bukan di tempat saya gantinya, soalnya nggak ada segel saya sih. Ini tuh kerjaan harian ya, jadi kebetulan yang tadi contohnya itu ada sekitar 7 atau 8 unit ya, saya lupa tak upload di Facebook tadi. Panen, istilah judulnya panen hari ini gitu. Karena yang biasanya sehari cuma 1 2 1 lah paling rata-rata per hari itu. Untuk model ini itu ada, jadi kok sampai beberapa unit, 7 atau 8 unit tadi ya. Penyakitnya aneh-aneh sih, dia ada yang mati total, ada yang error, ada yang tombol-tombol, ada yang ibisnya getar. Yang ibis getar itu biasanya yang seri 3 atau 73 itu sering getar, itu ibisnya ya rusak. Bisa terima di sini insya Allah bisa ya, tapi saya hanya bisa mengusahakan yang termurah dulu. Tetap nanti berapapun biayanya saya infokan dulu ya, nggak asal main ganti. Ini ngelepas findernya jangan langsung ditarik ya, kalau ditarik nanti pecah kaca belakangnya tuh, kaca LCD nya harus digoyang-goyang gini. Ini kan ada thermal, karet thermalnya ya, dia agak lengket. Nah lu biasanya ini tuh kalau asal tarik itu dia retak nanti, kadang ini nempel di sana, udah hancur pecah. Ganti finder ya mahal guys, 1 jutaan mungkin sayang. Kalau ini tadi settingannya di apa sih, di LCD aja ya, nggak kelihatan. Sudah semua, gripnya dulu yang lepas, hati-hati ini tuh rawan robek, terutama yang ujung sini loh. Ini paling sebel loh desainnya ini loh, sering aku tombok kayak gini, bukan karena kesalahan tapi karena dia kan ketekuk terus ya, jadi rawan pecah ya, retak. Tapi kalau gerak ditarik itu ya udah tiba-tiba putus itu aja, jengkel lah ya. Tetap tak ganti, saya nggak pernah membebankan ke customer, jadi itu resiko saya. Jadi insya Allah sesuai apa yang saya sampaikan. Oh ini hotsunnya kendor ini pasti, iya terus dikentangin sekalian. Oh kalau nggak dikentangin nanti hotsunnya nggak connect tuh sampai 3 derajat. Set kendor banget ini, jadi kentangnya aman sekalian maksudnya gitu. Ini suara kayak nanti rusak ada di mana tahu, yang diganti apa tahu, tak tunjukin. Saya nggak pelit ilmu, terang aja. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngikuti boleh, tapi saya memang tidak menyarankan untuk pemula karena resikonya sangat tinggi. Apa yang kalian lihat itu tak semudah kalau kita hanya melihat, beda prakteknya. Ini tuh videonya kayak kebalik ya, atau emang ya gitu desainnya ya. Pokoknya rekamannya di sini, perkara kebalik atau enggak ya sama aja sih. Mau lihat model gini atau gini sama aja, oh kamera enggak terbentuk ya. Anggap aja apa ini, walah ganti baterai CMOS jedel di baterai CMOS laptop ini ya. Aduh nggak apa-apa, yang penting sama tegangannya ya 3 volt. Masa mau kaget aku. Nah, ini udah di jumper, udah di juga sama, udah dioprek-oprek juga ini mainboardnya ya. Kaget kok biasanya tarik ini loh, kok ada ininya, pentolannya ini. Tidak apa-apa, unik aja sih ya, itu teknisi yang istilahnya kreatif gitu. Yang penting nggak sampai rusak ya.
selama masih bisa dipakai. Nah ini yang crack ini pasti harus ganti. Kalau nggak ada partnya itu ada juga yang gearnya dibuatin apa solder kayak gitu, cuma nggak awet itu pasti akan aus lagi, jebol lagi. Ini membongkar sampai ke intinya ya guys, ke intinya sampai ya ini sampai ini sensor pasti lepas. Sensor ini bautnya paling besar ya, ini kan jadi satu dengan ibisnya ya, yang dibuat itu di ibisnya. Nah sensornya nempel di ibis impact stabilizernya. Nah di sini kalau sensornya ini, nah ibisnya sih yang bersih, ini harus dikencangin sekalian mumpung dibongkar, karena ini tuh rawan, sering sekali dia miring itu terus lepas. Ini kok bisa ya, karena bisa ini kendor. Tak amanin dulu ya kotak. Nah, ini ringnya ini jangan sampai hilang ya, dilepas saja ring kok ini, selama dia masih tetap di situ tidak apa-apa. Sampai ini cek micnya ini ya, apa ini lubang mic eksternal itu juga dilepas, ini shutternya. Nah, sampai ke intinya ini bongkar semua. Kalau kalian melihatnya wah rumit juga ya, memang sebenarnya itu rumit. Ini sampai gini ya, ini apa tau ini, pokoknya gitu. Ini ringnya tak kembaliin aja guys, daripada nanti sendirian. Oke, amanin. Ini kalau dikasih tegangan ya suaranya kasar, ada ker kayak gitu ya, ini suaranya. Nah, harusnya kan dia gerak-gerak gitu. Nah, karena gearnya aus, MP casnya itu kena. Bautnya paling beda, satu-satunya baut paling beda ya, jangan sampai ketuker. Nah ini harusnya kan bisa buka nutup ya. Nah, harusnya gini normalnya. Ini kan didorong pakai tuasnya ini, cara kerjanya gitu. Nah yang rusak itu gear di dalam sini. Lebih bagus gantinya satu set gini, cuma lebih mahal guys. Nah, bagus aja kalau ini, lebih mudah, lebih enak, nggak sampai bongkar peridilan gini. Bautnya paling beda sendiri. Masangnya ini ribet, sekali, kayak aku ribet. Kalau nggak biasa apalagi, wah pusing, bisa berjam-jam ngurusin gear ini aja. Nah, itu lepas. Nah. Nah, tahu ini Indonesia nomor mesti pinjol tuh biasanya. Ya. Walah rupiah cepat lagi. Kira ini aku paling nggak senang ini. Udah, waalaikumsalam. Pinjol. Nawani utang ya senengane iki. Atau males. Nomornya kok gonta-ganti terus ya dia ini. Udah tak kasih gate kontak saya, udah yang premium loh. Tuh tiap hari tuh blokir nomor spam atau penipuan itu tuh udah banyak sekali. Nah ini gara-gara ada yang patah ini loh. Ini ada patahan. Ini tuh patahan dari ini. Ini kan ada satu, ada dua. Nah patahannya dari satu sini. Ini kan ada canilannya guys. Nah, itu patah masuk ke sini, ganjel akhirnya. Terus ininya jebol, ngek gitu. Udah harus ganti ya ini. Jadi ada penyebabnya ya. Nah, kalau nggak diganti loh ini wes aus sama sekali ya wes. Entek di tengah gini.
separuh ini separuh gini, sekitar ada tuh 2 3 4 5 6 7 gigi yang rampal ya, 7 gigi. Aman, ganti. Sudah ready spare partnya. Oh, baru ya, aman. Nggak kelihatan kalau di video, udah pokoknya pasrah itu aja. Aduh, ini ada hitam-hitamnya nih, sikat. Ya, harus dibersihkan dari gram-gram apa ya, istilahnya kayak debu-debu kotoran yang nyelip soalnya gini kan kecil, itu tuh ya rawan gepok istilahnya, nggrok. Aman. Nah, ini bisa muter. Kebalik. Nah, harus segini. Ini kalau pernya udah lepas susahnya pol, jangan sampai lepas ya, diusahakan ya. Nah, masang pernya itu wih ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Mau rumit ini. Ngepasin lubang pernya ini, titiknya. Nah, alah, ini masih nyepet. Tarik dulu pelan-pelan, jangan sampai robek. Ada fleksibelnya ini loh. Nah, kalau sudah, ini di baut dulu ya satu, biar gak cepat. Nah, aman. Ini harus masuk titik sini, terus dari bawahnya sini ke sini. Apa yang kelihatannya mudah itu tak semudah kalau kita hanya melihat ya. Prakteknya beda sekali, sulit. Kalau ada yang bilang oh mudah itu gampang, itu namanya sombong ya guys. Jangan bilang sesuatu itu mudah di awal, anggap aja ya itu berusaha gitu aja toh. Wah, cukup sulit ya, kita motivasinya juga harus bisa. Yang penting itu sabar, pelan-pelan aja, insya Allah bisa. Kalau menyerah kirim aja, beres ya. Masih ngerekam toh, berapa menit nih? 18 menit 26 27. Ini sini ya, ini di bawah posisinya. Untuk video ini nggak usah masalah soal cara-caranya, nggak perlu ya. Maksudnya nggak perlu kalian komentar yang aneh-aneh sesuai permintaan sampai nggak bisa. Saya ini di sini tuh bukan video tutorial ya, nggak bisa disuruh ikut harusnya gitu, harus pelan-pelan, nggak bisa, karena kejar target. Kalian kerjaan saya nggak cuma satu ini aja, banyak sekali antriannya guys. Seperti video yang pertama ada sekitar antriannya itulah di atas 80, hampir 90-an unit kalau dari data buku yang saya terima. Untuk bulan ini aja udah masuk 82 unitnya. Nah, pasien saya itu per hari itu 5 sampai 10 unit, itu bisa lebih kadang. Itu campur ya, body ya, lensa, macam-macam lah. Jadi kan krek-krek gitu ya. Nah, harusnya gini, normal ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tegangan cukup 3 volt aja ya, 3 sampai 5 volt, standarnya 3 volt. Oke.
ini rusak gearnya ini. Aman. Penyebabnya ini cendelan ini loh, tugel. Nah, untuk kalian yang mau mengikuti boleh sekali ya, tapi saya memang tidak menyarankan untuk pemula. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali, 90% gagal. Gagalnya kenapa? Akan merusak yang lain, biasanya gitu. Setelah ini mungkin berhasil servis bagian ini, tapi begitu terakhir kok jadi no display, ada kamera error atau ngehang, atau tombol-tombolnya nggak fungsi, itu udah biasa, udah nggak kaget aku gitu. Tapi asal sampean teliti bener-bener mengikuti video ini dengan seksama lah istilahnya, insya Allah bisa ya. Yang penting berdoa dulu. Kalau bisa pelan-pelan saja, gak usah buru-buru mau ngapain. Tapi kalau teknisi mah kadang kan dikejar waktu, karena mungkin ditungguin itu juga bisa, jadi kan nggak bisa santai. Itu kalau saya habis ditungguin itu malah bikin panik aja. Tenang, beneran itu. Kalau mau tinggal ya 1-2 hari ya biasanya juga. Kalau rumit ya udah seminggu lah palingan. Kalau ini ya sebenarnya bisa ditunggu, cuma lebih baik ditinggal ya daripada ditunggu tuh. Apalagi nunggunya orang di sebelah, aduh paling males aku. Nanti nyuciwis pertanyaan-pertanyaan malah nggak tenang kita, bilang oh kok gitu bang, kok gini ya. Nah, endingnya apa? Oh ternyata kok cuma gitu aja ya, itu aja kok mahal ya. Aku paling nggak seneng, paling benci ya ada orang kayak gitu. Makanya saya bikin video ini tuh, kalau yang bilang mahal pengen hemat, ya udah ikuti aja video ini, gampang, simpel itu. Ilmu itu nggak mudah, cara dapatnya itu nggak mudah, butuh pengalaman, butuh bertahun-tahun. Jadi kalau ada yang bilang cuma ganti gitu aja kapasitor 500.000, masa mahal banget sih. Nah itulah aku paling males ngadepi pasien yang udah kayak gitu. Kalau mau tinggal udah pengennya cepet, pengennya murah, ditungguin, itu udah biasa itu. Nah, tapi kalau aku udah tahu karakter orang seperti itu ya, kalau mau tinggal, kalau nggak mau ada alternatif, bisa kok dibawa ke tempat temanku atau di mana, biasanya tak arahkan langsung. Kalau nggak ada kontaknya tak kasih kontaknya, biasanya gitu. Ilmu digital selalu memberikan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah kamera Anda. Oke, nggak usah khawatir, pasti tak arahkan. Tak usahakan yang termurah dulu. Ini tuh harusnya kan ganti MP cas 1 set tadi ya, mekaniknya, cuma mahal ya, 1,5 jutaan mungkin. Kalau ini nggak ada, jauh lebih murah ya. Hanya saja hargailah teknisi ya. Oh aku bisa kayak gini juga nggak instan soalnya ya, untuk belajar bertahun-tahun. Dihargailah, bukan mentang-mentang gantinya spare part kecil kok mahal. Ini tadi masuk gimana tadi? Oh ada ini ya, dalam sini tadi kayak di atasnya shutter, kena shutter enggak ya? Enggak ya, udah dari bawaannya gitu loh ya. Video ini membuktikan kalau misal ada rekayasa sebelumnya kan ketahuan. Saya enggak membuat-buat. Oh salah, ini tuh di sini. Nah, oke. Ini wifi nya ya, jadi kalau misal ini nggak kepasang, nanti dicari di wifi nggak bisa, nggak ketemu. Kalaupun ketemu jaraknya deket banget, paling hanya 1 meter gitu, atau nggak ada, karena antenanya ini kan antena. Kalau antenanya nggak terpasang ya susah. Sambil pantau rekamannya udah sejauh mana. 24 menit. Ini langsung saya upload aja ya videonya, nggak saya edit kayak yang pertama tadi. Udah tak kencengi. Oke, dirakit saja. Udah pernah ganti ini ya. Oke, nggak ada masalah tombol-tombolnya.
Bismillah. Kok udah masuk? Sebentar. Lagi kerja. Balesin WA nanti dulu. Soalnya itu tanya jawab terus ya. Ini udah ada 5 pesan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masang ini. Wih, dengkul Messi. Ya ini hati-hati masang ininya. Fleksibel ini rawan robek. Paling benci ini sudah tipis banget, ini udah suwir-suwir. Nah, jangan langsung di dorong itu ya, tapi harus pakai bantuan obeng main atau apa kayak gitu untuk dorong sampai kanan kirinya. Nah, pakai obeng main, goyang-goyang kanan kiri. Kalau langsung di set pakai pincet, wah begitu kena pinggirannya bisa robek. Nah, tekniknya itu seperti ini. Ada titiknya, terus dorong ke atas ini. Nah, tak masuk. Ini udah bisa dicoba kayak gini ya, pakai finder. Lihat, atau findernya tadi nyala enggak ya? Soalnya settingannya di LCD. Yang penting kan bisa jepret-jepret dulu. Berarti ada suara ngek gitu kan, gitu. On plek. Oke. Oh, aman ya. Ini settingannya di LCD only, soalnya LCD aja, bahan video mati. Aman. Lanjut. Ganti fleksibel LCD-nya ya. Pemasangan. Tekan ngati. Emang suaranya hening. Soalnya kalau tak kasih musik aku malah kena copyright. Males itu. Biasanya aku nyetel YouTube sih. Nggak kena ini suara hening. Ya biar bisa konsentrasi aja teman-teman, kalau mau dengerin kan juga lebih enak. Lebih fokus ke suara saya ya. Penjelasannya kayak gitu lebih mantap. Ini lebih bagus kalau lihatnya di TV ya, di monitor di TV itu kan lebih besar tampilannya. Udah tak set fleksibelnya. Oh, letak di sini ya. Saya robek berapa mili ini? Robek ya, ini bisa tadi robek. Harus ganti fleksibel ya. Bentar, ini di pause bisa nggak ya? Bisa lah. Oke, ini bawaannya tahu ini A72, ini pakai A7R2 itu lebih awet. Dia lebih panjang. Kalau yang pakai A72 itu di sini sering bermasalah. Dan kalau pakai A72 ini terlalu tebal. Karena ini ujung-ujungnya terlalu tebal. Kemarin ada teknisi dikirim, akhirnya ganti 3 itu ngeblank semua. Gara-gara akhirnya fleksibelnya harus dipotong. Ya habis berapa ya? Itu udah kan stok banyak kan fleksibelnya, dia kan jualan gitu loh. Nah, setelah dipasang kok malah jadinya no display. Nah, itu salah satunya.
kalau nggak miring dia tetap tebel. Kalau pakai A7R ini walaupun agak panjang nggak masalah, ini bisa ditekuk, justru malah awet ya. Saya udah membuktikan nggak pernah rusak pakai yang ini, juareng rusaknya. Nanti ujungnya ini kan bisa lebih panjang ya, nggak pas tekukannya, nggak pas di sudutnya ini, nggak gini posisinya. Jadi masih lebih elatis ini karena ini lebih panjang dikit. Nah bedanya di dalam ini tekuk, insya Allah aman, asal toknya bener posisi seperti ini ya. Pakai A7R2 bisa. Ini tuh warnanya juga lebih tipis, lebih ngedov juga, sama-sama ngedov sih, cuma ini lebih elastis, nggak kaku. Kalau punya A72 yang bawaannya yang kalau belinya yang ori itu bagus, tapi kalau AKW ini tuh nggak bisa masuk sepenuhnya, sampai ke sini aja ngampang gitu, sampai hanya segini, jadi kurang masuk kalau pakai A72. Nah itu kenapa banyak yang gagal istilahnya, malah jadinya no display atau ngeblank, ya itu gara-gara nih pakai fleksibel yang ini atau yang bawaan nih A72 tapi yang enggak asli. Nah bisa pakai part yang di luar, kalau ini yang bagus ya fleksibelnya ya. Kalau yang ya ini bawaannya A7R2 bisa sama kok, asal tak bisa masangnya ya. Kalau saya kan udah biasa ya gini-gini aja emang. Kalau nggak biasa bingung, menyesuaikan titiknya itu kan panjang bang. Iya karena kalau nggak biasa susah. Video ini termasuk tak kasih ilmu baru ya, saya nggak pelit ilmu, tenang aja. Untuk kalian yang coba-coba atau mau mengikuti video ini silakan, tapi resiko tanggung sendiri ya. Perkara nanti kamu ganti fleksibel ini kok ternyata malah jadi ngeblank, ya juga bukan salah saya gitu ya. Itu saya udah sampaikan 90% gagal kalau belum pernah ya, jadinya ngeblank itu bisa saja. Makanya kalau nggak pas atau miring itu resikonya konslet. Gimana kasar-kasar, ini bautnya yang halus di sini ya, ada dua itu beda. Jadi jangan asal masang baut ya, mas, bautnya itu beda-beda. Nah ini ada mencong. Kok iso loh. Iya. Oke. Nah pastikan ini ke bawah ini dah AEL posisinya, jangan ke atas. Kalau ke atas ininya rusak. Tapi kalau A6400 300 400 ya pokoknya yang APS itu. Kalau A6000 nggak ada model gininya tuasnya, switch ininya maksudnya. Jadi ininya ke atas. Kalau A6300 kalau nggak salah, aku lupa. Kalau yang 7 ini ke bawah ya, pastikan ke bawah. Kalau nggak ke bawah nanti ini rusak karena kebalik. Oke, posisi itu tengah. Pastikan semua klik ya, kalau nggak klik ada yang kurang pas. Nah, ini masangnya juga harus sampai masuk sana ya. Nah, harus sesuai garis lurus. Tapi kalau A72 dia lebih keluar, fleksibel A72 yang nggak asli, nah itu yang bahaya, harus benar-benar sampai pol. Kalau yang asli sih bisa sama kayak gini persis. Nah, di video nggak begitu kelihatan ya, nggak apa-apa, sepenting sudah saya jelaskan. Nah ininya bisa lebih panjang tekukannya, itu bisa lebih awet durabilitasnya. Waduh, ada orang. Siapa tuh? Bukain. Wong. Buka. Paket, ambil il. Paket tuh setiap hari ada ya.
Hei. Oke, oh ya bentar. Masuk kamar pasien. Oke, nah. Aman toh? Ya, lagi ke video, Bos. Aman. Yes. Oke. Videonya cuma itu aja ya. Ini sudah tak tinggal untuk baut. Saya rasa cukup videonya. Terima kasih. Bye bye. Ada pasien soalnya.